Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Keesokan harinya, Nahen menaiki perahu dengan Sere sambil berpikir. Padahal, Bennett sudah menyarankan tempat sepi dengan pemandangan bagus. Jadi apa ada yang salah? Nahen menanyakan apakah dia tidak suka menaiki perahu, tapi Seri berkata bukan begitu. Dirinya malah menyukai tempat yang disarankan Bennett. Nahen berkata tentu saja karena danaunya sangat bersih berkilau, vilanya yang cantik, dan alam pemandangan yang indah, jadi ini tempat yang sangat sempurna. Seri menanyakan lalu kenapa semua orang ikut pergi bersama mereka, tapi Nahen berkata sangat berbahaya jika seorang Demon King bepergian sendirian. Seri sangat sedih mendengar alasan itu. Padahal dirinya ingin berduaan saja dengan guru, supaya dirinya bisa menggenggam tangannya dan dimanjakan olehnya. Seri tidak bisa melakukan sebanyak itu ketika ada banyak yang melihat, tapi guru sudah menyiapkan tempat yang sempurna untuknya. Jadi dirinya tidak boleh terus murung. Seri kemudian tersenyum sambil berkata dirinya senang kalau semuanya bisa ikut, dan Nahen berkata syukurlah kalau dia tidak masalah. Akan tetapi, Seri langsung menggerutu dengan berkata, padahal dirinya masih merasa kecewa, dan Nahen berkata, apakah dia mengatakan sesuatu? Tapi Seri berkata, bukan apa-apa. Tak lama kemudian, Mark memanggil Yang Mulia karena makanannya sudah siap. Dan Seri berkata, sepertinya Mark sudah memanggil mereka, jadi waktunya kembali. Beberapa saat kemudian, Seri makan bersama dengan guru. Tapi Seri meminta Rhea dan yang lainnya menyajikan makanan, supaya tidak ada yang mengganggu makan berduanya. Ngomong-ngomong, mungkin ini terdengar aneh, tapi Seri itu masih di bawah umur, dan ukurannya tidak masuk akal untuk anak seumurannya. Tapi emang aneh sih, soalnya umur demon ngikutin umur manusia. Malam harinya setelah bersenang-senang, Seri menanyakan apakah Rhea melihat guru. Dan Rhea berkata katanya Tuan Nahen ingin jalan-jalan sebentar. Seri berkata kalau begitu dirinya akan menyusul guru, jadi jangan mengikutinya. Dan Rhea berkata agar Yang Mulia berhati-hati, dan pakailah jaket ini agar tidak kedinginan. Sambil memeriksa menggunakan mana eksternalnya, Seri bisa mengetahui kemana perginya guru, dan sepertinya dia memang sendirian di sana. Beberapa saat kemudian, ketika sudah sampai, Seri heran apa yang sedang dilakukan guru. Apakah pesan itu dikirim dari seorang wanita? Namun, setelah selesai membaca suratnya, Nahen langsung membakarnya, dan itu jelas saja membuat Seri berpikir apakah surat itu tidak boleh dirinya ketahui. Seri kemudian menanyakan guru membaca surat dari siapa, dan Nahen yang terkejut berkata ini cuma surat dari Eri, tapi Seri menanyakan ada apa dengan manusia itu. Nahen berkata Eri langsung mengirim surat sesaat tiba di dunia manusia. Katanya kuil agung membakar desa-desa untuk menangkap demon yang bersembunyi dan mengadili warga yang tidak bersalah. Nahen berkata sepertinya itulah alasan kenapa hanya ada sedikit manusia yang memasuki Demon Realm. Dan Seri menanyakan apakah pemimpin negara itu sudah gila? Jika dunia manusia jatuh ke dalam kekacauan, seorang pahlawan akan muncul, dan itu adalah event yang tidak dapat terhindarkan. Jadi dirinya harus bersiap kehilangan setengah pasukannya. Nahen berkata kalau Dane memberikan laporan yang mirip, sepertinya dirinya harus mengurus masalah di dunia manusia. Tapi Seri jelas saja menanyakan kenapa guru harus terlibat. Nahen berkata jika kerajaan suci menggunakan demon sebagai alasan dan meyakinkan aliansi utara serta kekaisaran, maka pedang mereka akan diarahkan pada kita. Seri berkata meskipun para manusia itu menyerang, bukankah guru bisa meratakan mereka dengan mudah seperti yang dia lakukan pada pasukan Dekarabia? Seri juga penasaran, apakah paus yang guru panggil adalah makhluk summoningnya? Tapi Nahen sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin soal itu. Nahen beralasan kalau sebenarnya paus itu adalah hewan peliharaannya, dan Seri berkata guru memang hebat sampai bisa membuat demonic beast kuat seperti itu sebagai peliharaannya. Seri berkata maksudnya dirinya sangat mengagumi kehebatan guru, dan Nahen berpikir Seri sungguh sangat polos. Siapa sangka kalau dia akan mempercayai alasan tidak masuk akal itu. Nahen berkata, saat ini kita baru memulai membangun pasukan, jadi tidak ada baiknya bagi mereka jika dunia manusia sampai mengalami kekacauan. Seri menanyakan apakah itu berarti guru ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana, dan Nahen berkata betul sekali, dia memang cepat tanggap. Seri menanyakan kenapa guru masih mau bekerja padahal mereka sedang liburan. Apakah mereka tidak bisa jalan-jalan sekarang?
Nahen berkata, kalau begitu, ayo kita jalan-jalan sebentar sambil kembali ke penginapan. Dan Seri berkata, ayo keliling danau tadi pagi sebentar. Melihat Seri yang masih menggandengnya seperti anak kecil, Nahen rasa kalau hanya tubuhnya saja yang sudah tumbuh besar, tapi pemikirannya masih anak-anak. Namun berbeda dengan apa yang dipikirkan Nahen, Seri memagangi tangan gurunya supaya tidak ada seorang pun yang berani mendekati gurunya, karena guru adalah miliknya. Beberapa hari kemudian, di kota Hormis, kerajaan suci, Seri berkata, kue buatan manusia cukup enak juga, dan Nahen berkata agar mereka mempertahankan wujud manusianya itu. Cecily berkata agar Tuan Nahen tidak perlu khawatir, karena magic manusia takkan mampu menyadarinya, dan Nahen berpikir awalnya dirinya berencana untuk pergi sendirian. Namun karena Seri bersikeras ingin mengetahui dunia manusia, mungkin tidak ada salahnya membawanya. Lagi pula, Cecilia ikut menemani Seri. Seri kemudian menanyakan kapan manusia itu akan sampai, dan Nahen berkata mereka datang terlalu awal. Bukankah katanya dia ingin mencicipi kue buatan manusia? Sri berkata padahal dirinya kira manusia itu sedang bermalas-malasan, dan Nahen berpikir dia benar-benar terdengar seperti seorang Demon King. Beberapa saat kemudian, Dane akhirnya datang sambil menyapa Yang Mulia Seri sekaligus Tuan Nahen. Dan Nahen menanyakan apakah dia membawa sesuatu yang dirinya minta. Dane berkata dirinya telah menyiapkan identitas dan plakat rank adventure-nya, di mana Tuan Nahen rank AA, sedangkan Yang Mulia dan Nona Cecily rank A. Seri berkata dirinya ingin ranknya sama dengan guru, tapi Nahen berkata mereka tidak punya banyak waktu dan akan terlalu mencurigakan kalau ada terlalu banyak rank tinggi. Nahen berkata lain kali dirinya akan memastikan membuat rank yang sama, jadi untuk sementara pakailah plakat ini. Dan Seri berkata dirinya mengerti. Nahen menanyakan bagaimana dengan perkembangan situasinya, dan Dane berkata, kerajaan suci menyebarkan kabar ke bangsa-bangsa lain jika mereka sedang memburu orang yang bersekongkol dengan demon. Nahen yakin mereka ingin semua orang menuruti perintah itu, dan sebagai negara religius dengan Dewa Celestial sebagai agama resminya, mereka memang memiliki pengaruh yang besar, tapi Dane juga melaporkan jika ada rumor aneh yang beredar. Singkatnya, beberapa biarawati melihat Paus Sirnius membawa masuk seorang wanita ke kamar tidurnya, dan dia berubah karena dimanipulasi wanita itu, dan Nahen bertanya apakah dia yakin soal itu. Dane berkata meskipun anggota kuil ada yang korup, tapi tidak akan ada satupun orang yang berani melakukan itu di dalam kuil, dan jika ketahuan, maka mereka pasti akan langsung diadili oleh inkuisitor. Itulah kenapa berita itu hanya disebut sebagai rumor. Nahen berkata kalau ini lebih menarik untuk diselidiki. Dan jika rumor itu memang benar, maka siapapun yang bisa masuk ke kamar tidur Paus Sirnius bukanlah seorang manusia. Cecily berkata pintu masuk ke Demon Realm hanya ada di lantai 72 dan lantai 1. Itu artinya kemungkinan Beelzebub terlibat dalam masalah ini. Nahen berkata itu teori yang masuk akal, tapi Holy Power akan membuatnya menjadi mustahil karena Holy Power adalah sesuatu yang bisa mematikan bagi makhluk demonik, bahkan para Demon King sekaligus. Dewa Celestial yang disembah kerajaan suci adalah Angel. Untuk menghadiahi manusia yang menyembah mereka, Angel itu menempatkan blessing yang kuat di ibu kota Babylon. Seri menanyakan apakah guru sudah terpikirkan sebuah nama, dan Nahen berkata, ini barulah tebakan, jadi dirinya belum yakin untuk mengatakannya. Di dalam game, demon dan makhluk demonik diatur sebagai ras yang berbeda, status lebih tinggi dan jauh lebih kuat daripada makhluk demonik. Mereka adalah makhluk agung yang tetap hidup di neraka yang terletak lebih dalam dari Demon Realm. Satu-satunya keinginan mereka adalah menghancurkan Celestial Realm, tempat para angel dan ras suci lainnya berada. Jadi, kemungkinan salah satu demon itu telah mendekati Paus Sirnius untuk melakukan operasi Celestial Realm. Jika asumsinya benar, maka dirinya harus menyelesaikan ini untuk memberi waktu perkembangan pasukan Seri, karena hal ini bisa mempercepat kemunculan pahlawan. Nahen berkata, sepertinya dirinya harus segera pergi ke Babylon secara langsung. Jadi Seri dan Cecily akan pergi menemui Eri di kota Selino untuk mencari tahu bagaimana mereka membasmi makhluk demonik. Seri mengatakan kalau dirinya mau ikut dengan guru, tapi Nahen berkata tidak bisa karena akan sulit bagi Seri untuk menahan Holy Power dengan penyamarannya saat ini. Nahen berkata tugas yang dirinya berikan ini penting sekali, jadi mereka tidak boleh membuang-buang waktu karena hal itu bisa mengubah seluruh rencana mereka.
Nahen berkata dirinya mempercayakan tugas ini padanya karena dia adalah muridnya, dan Serei berkata kalau dirinya tidak akan mengecewakan guru. Nahen berkata kalau begitu dirinya akan pergi bersama Dain, dan Serei berkata agar guru tidak perlu khawatir dengan tugas yang dia berikan. Serei kemudian menanyakan kenapa seorang paus membawa wanita masuk ke kamarnya adalah masalah serius, dan Cecily yang terkejut menanyakan kenapa Yang Mulia menanyakan itu. Serei berkata dirinya cuma butuh penjelasan. Bukankah membawa orang lain ke dalam kamar tidur berarti tidur bersama? Dan bukankah itu hal biasa karena Cecily dan Rhea juga pernah tidur bersamanya? Serei berkata meski ada perbedaan lawan jenis, tapi dulu ayah sering tidur bersamanya, bahkan guru juga pernah. Lalu kenapa sampai harus diadili inkuisitor? Cecily berpikir sepertinya Chane melewatkan pendidikan seks dalam kurikulumnya. Jadi akan dirinya gunakan kesempatan ini untuk menjelaskannya secara langsung agar dia tidak salah paham. Cecily kemudian berbisik sebenarnya membawa lawan jenis ke kamar tidur hanyalah kiasan semata. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah adegan dewasa. Serei yang terkejut mendengarnya jelas saja berkata, apakah dia sedang berbohong padanya? Padahal ayah dulu bilang ketika dua orang yang saling mencintai bergandengan tangan, nantinya akan ada naga yang membawakan bayi. Cecily berkata itu karena Yang Mulia masih terlalu muda untuk mengetahuinya. Jadi Yang Mulia Seir menjelaskannya dengan bahasa bayi, dan Serei berkata dirinya mengerti. Namun bersamaan dengan itu, Serei tersenyum sambil berpikir, kalau yang dikatakan Cecily memang benar, berarti dirinya juga bisa melakukannya. Karena guru adalah pria dan dirinya adalah wanita, maka itu berarti dirinya bisa melakukannya bersama guru dan mereka bisa memiliki anak bersama.